Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini sudah mau menjelang siang ya, pengambilan video mau menjelang siang. Selamat beraktivitas kembali semuanya, sahabat-sahabatku yang ada di rumah. Tetap stay di rumah. Ya, tetap stay di rumah, ikuti protokol pemerintah sama kesehatan, dan jangan lupa juga menjaga kesehatan ya. Nah, sebelum ke inti dari saya pribadi ya, dari saya pribadi mewakili keluarga, apabila ada kata atau apa yang kemarin minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin, gak apa-apa ya, minta maaf meskipun lebarannya udah lewat, gak ada lebihnya kan, minta maaf. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional sama ekonomi Islam. Tentunya kalau menurut saya itu materi yang sangat menarik. Kalau menurut saya pembahasan yang sangat menarik. Nah, kemarin itu H-1 Ramadan saya menjelaskan mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam di channel saya. Di situ jangan lupa tonton ya. Di situ ada ekonomi 2 sektor, ekonomi 4 sektor, sama kebijakan moneter. Di situ tolong ditonton ya, untuk sambil menemani Anda di rumah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional sama ekonomi Islam. Bahwasanya apa sih inflasi? Inflasi di sini saya akan menjelaskan mengenai inflasi sama juga dari segi pengertian, macam-macam. Kenapa negara A tersebut terjadi inflasi? Pasti ada penyebabnya. Ketika berbicara penyebab, mesti ada dampak. Ketika ada dampak, mesti ada solusi yang diberikan oleh pemerintah sama ekonomi Islam. Apa solusinya ketika terjadi inflasi, ya kan? Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai inflasi dalam pengertian inflasi dulu ya. Menurut Budiono, bahwasanya inflasi di sini kecenderungan naiknya harga secara umum dan secara terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Itu menurut Budiono, karangan tahun berapa ya? 2001, cetakan 2001 ya. Nah, maksudnya di situ, apabila di negara A tersebut terjadi inflasi, bukan hanya fokus pada suatu barang saja, semisal kenaikan gula, bukan hanya fokus pada gula saja yang naik, bahkan kenaikan harga secara umum, bisa gula atau beras kayak gitu kan. Nah, inflasi itu ketika terjadi suatu inflasi, semisal seperti gula, ini naiknya berapa persen? Ini masuk ke inflasi apa? Di situ ada beberapa macam-macam inflasi, nanti akan masuk ke macam-macam yang dimana cakupannya akan lebih luas. Jadi tonton video ini sampai tuntas ya. Nah, kalau tadi saya sudah menjelaskan inflasi, yaitu kenaikan suatu harga secara agregat, di dalam kenaikan harga secara agregat secara umum ya. Nah, inflasi itu ada beberapa macam, yaitu ada 3. Yang pertama yang disebabkan laju inflasi. Yang pertama, macam-macam inflasi yaitu ada 3, yaitu laju inflasi atau sifat inflasi. Yang kedua adalah penyebab inflasi. Terus yang ketiga itu asal inflasi, berdasarkan asal inflasi. Nah, jadi di sini cakupannya juga luas, yang dimana kalau yang pertama itu adalah laju inflasi atau sifat inflasi, di situ menjelaskan mengenai inflasi merayap, inflasi menengah, atau inflasi tinggi. Nah, kita semisal di negara A tersebut terjadi inflasi, saya contohkan tadi adalah gula mengalami kenaikan harga menjadi 12.000 menjadi 12.500 atau 13.000 ya, itu masih standar. Nah, kita itu mau membedakan. Nah, inflasi itu masuk di bagian apa? Apakah inflasi merayap atau inflasi menengah sama inflasi tinggi? Nah, kalau di bawah 10% per tahun itu masuk ke inflasi merayap. Di situ ada sebuah laju inflasi, maksudnya merangkak. Semisal terjadi inflasi dari tahun pertama ya, bukan tahun pertama, maksudnya dari bulan ke-1 semisal sampai bulan 5, maksudnya berjangka, di situ merayap. Di situ juga kita bisa melihat, oh iya, dari gula 12.000 naik 13.000, berarti kan
di bawahnya 10%, inflasi merayap seperti itu. Nah, beda lagi kalau inflasi menengah, yaitu 10% sampai 30% dalam per tahunnya. Nah, kalau ketika berbicara inflasi tinggi di sini, kalau menurut saya kalau inflasi tinggi ini sudah melebihi ya, karena apa, semisal gula yang awalnya 12.000 menjadi 24 kan itu naiknya 100%. Jadi kita itu bisa melihat ini masuk ke inflasi mana, kita harus ketahui dulu apakah dari 10% ke berapa, apakah masuk ke inflasi menengah atau inflasi tinggi ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai sifat inflasi atau laju inflasi. Yang kedua adalah penyebab dari inflasi. Nah, ketika berbicara penyebab secara garis besarnya nanti itu ada 3 penyebab inflasi, tetapi di sini saya itu akan menjelaskan yang mengenai cakupannya yang macam-macam dulu, yaitu penyebabnya inflasi, yaitu ada 2, yaitu yang dimana demand inflation dan cost inflation. Kalau demand inflation di sini yaitu bahwasanya inflasi permintaan ketika di negara A atau permintaan masyarakat itu permintaan barang semisal naik secara terus-menerus, tetapi ketersediaan barang itu minim, jadi itu bisa akan menyebabkan inflasi. Antara ketersediaan sama permintaan tidak seimbang. Nah, baru kalau inflasi dalam yang kedua itu menyangkut cost inflation, yaitu inflasi penawaran. Nah, kalau berbicara inflasi penawaran, kenapa kok masih terjadi inflasi? Karena kalau ketika inflasi penawaran ini menyangkut pada naiknya biaya produksi, bisa ada hubungannya naiknya biaya produksi. Semisal di suatu perusahaan terjadi biaya produksinya tinggi yang diperlukan dan segala macam, maka yang akan diperjualbelikan kepada yang akan ditawarkan maka juga akan tinggi nilainya, seperti itu kan. Maksudnya kalau cost inflation di sini berhubungan dengan biaya produksi yang naik. Terus yang ketiga adalah kenapa kok di negara A itu terjadi inflasi? Apakah itu disebabkan dari luar atau dari dalam negeri? Inflasi di sini berdasarkan dari luar, dari dalam, domestic inflation juga dari luar, yaitu imported inflation, seperti itu kan. Nah, ketika berbicara asal itu tidak hanya dari dalam negeri, bisa juga dari luar negeri. Nah, dari macam-macam inflasi yang saya sudah jelaskan ketiganya tadi, di situ ada secara garis besar mengenai penyebab inflasi, di mana kalau penyebab inflasi itu secara garis besar di sini ada 3 cakupannya, itu secara umum ya, secara garis besar, yaitu demand inflation, tetap cost inflation, terus yang ketiga adalah inflasi campuran. Nah, inflasi campuran ini menyangkut apa aja, yaitu cost inflation sama demand inflation. Kan saya sudah bilang, ketika terjadi ketika terjadi permintaan secara naik sama ketersediaan tidak seimbang, antara permintaan sama penawaran tidak seimbang, maka akan juga bisa terjadi inflasi. Terus saya sudah menjelaskan mengenai penyebab secara garis besar. Di situ juga ada pembagian inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Apa itu pembagiannya? Yaitu ada 2, natural inflation sama human error inflation. Kalau natural inflation di situ, inflasi di negara A itu disebabkan karena secara murni atau tidak dikendalikan oleh siapapun, tidak bisa dikendalikan oleh orang-orang. Saya contohkan saja ya, yang sekarang adalah yang sekarang itu yang saya contohkan itu COVID-19. Nah, COVID-19 di sini sebagai pakar ekonomi, sebagai anak ekonomi, kita juga harus tahu nyampe mana perekonomian Indonesia, nyampe mana kondisinya, seperti apa kan. Dengan adanya COVID, siapa yang mau disalahkan ketika terjadi inflasi?
karena ketersediaan juga minim, terus permintaan masyarakat juga naik. Itu kan memang secara murni tidak tahu kan wabah itu kapan akan terjadi. Itu sangat menyangkut juga dengan hubungan perekonomian. Terus yang kedua itu adalah demand inflation, bukan, yang kedua itu adalah human error inflation. Kalau ada natural inflation di situ, pembagian dalam perspektif ekonomi Islam, di situ juga ada human error inflation yang dimana di situ ada kaitannya sama koruptor sama administrasi yang buruk. Jadi ketika ada koruptor, semisal yang menyangkut dengan keuangan negara, semisal di situ terlibat langsung. Semisal keuangan itu biasanya, yang namanya keuangan biasanya berjalan secara dijalankan. Ada siklusnya kan, tidak kalau uang sendiri kita bisa menabung, tapi kalau namanya keuangan negara harus berjalan kan, tidak dalam istilahnya itu mandek kan. Tapi kalau terjadi koruptor juga bisa menyebabkan inflasi, karena biasanya uang itu berjalan secara mulus tapi tidak terjadi, ya kan? Tapi tidak sesuai fakta secara mulus. Nah, bisa juga disebabkan karena perusahaan administrasi yang buruk. Misalnya perusahaan A terjadi administrasi yang buruk juga menyebabkan inflasi. Terus juga karena ada kenaikan perpajakan, maksudnya tagihan pajak secara berlebihan, kenaikan pajak secara berlebihan. Di situ ketika ada pajak berlebihan, mesti biaya produksinya semuanya itu yang dibutuhkan oleh perusahaan itu akan naik. Nah, hasil produksinya otomatis itu yang ditawarkan setelah hasil produksinya ya mesti yang dijual itu akan naik harganya kan. Nah, kalau sudah berbicara pembagian inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, di situ juga ada dampak yang dimana dampak yang pertama cakupannya ada 2, terus dampak yang kedua cakupannya ada 2 juga, berarti kesimpulannya ada 4 ya, yang dimana akan menimbulkan gangguan fungsi uang. Yang dimana kalau menimbulkan gangguan fungsi uang di sini menyangkut dengan fungsi tabungan atau pembayaran di muka. Ketika kita mempunyai aset, mau membeli aset, semisal kita mau membayar di muka, biasanya dengan harga biasanya pembayaran seperti itu, nanti kan ketika terjadi inflasi biasanya dengan harga 100 kita udah mendapatkan 1 hektar, tapi karena dengan inflasi kenaikan harga 100 itu akan tidak dapat. Nah, setelah itu yang kedua itu akan melemahkan masyarakat untuk menabung misal di bank atau apa, pokoknya akan melemahkan masyarakat untuk menabung juga. Terus yang ketiga itu bisa meningkatkan agregat belanja, atau masyarakat itu kecenderungan berbelanja, apakah itu barang primer mewah atau yang biasa non mewah, non primer sama yang biasa seperti itu kan. Nah, ketika berbicara inflasi di situ, yang terakhir itu dampaknya juga bagi produktivitas, bagi investasi. Nah, bagi investasi di sini maksudnya akan menimbulkan terjadinya investasi yang tidak produktivitas. Maksudnya bagaimana? Yang terakhir ini bisa juga penumpukan kekayaan seperti apa? Saya contohkan semisal aset seperti tanah, terus barang ataupun logam mulia itu ya, yang pokoknya terjadi penumpukan kekayaan itu seperti kita lahan tanah atau apapun kan. Nah, terus yang terakhir itu di sini ketika meningkatkan kecenderungan berbelanja, mengarahkan investasi, di situ juga akan ketika berbicara dampaknya itu ada 4 tadi. Mesti kalau dalam inflasi, ketika berbicara inflasi mesti ada penyebab. Dari apa sih penyebabnya dari inflasi tersebut? Nah, kalau berbicara penyebab mesti ada asalnya, ya kan? Nah,
inflasi di sini cakupannya memang sangat luas. Memang dari segi macam-macam juga cakupannya sangat luas. Nah, ketika berbicara dari pengertian, terus penyebab asal mulanya, terus apalagi dampak. Ketika ada penyebab mesti ada dampak. Nah, ketika ada dampak, apa yang harus ketika ada dampak mesti ada solusi. Solusi apa yang diberikan oleh ekonomi Islam? Dalam perspektif ekonomi Islam itu solusinya apa yang diberikan? Iya kan, mesti akan bertanya seperti itu. Jadi yang diberikan dalam perspektif ekonomi Islam, solusinya itu dalam perspektif ekonomi Islam ada dua, yang dimana apakah peraturan atau kebijakan. Yang jelas itu adalah sebuah kebijakan yang dibutuhkan, bukan peraturan, yaitu kebijakan fiskal sama kebijakan moneter. Nah, kalau kebijakan fiskal ini berhubungan dengan bagaimana menstabilkan harga yang secara naik, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan. Nah, kalau yang kedua itu adalah kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini cakupannya itu adalah perbankan. Nah, Bank Islam di sini mempunyai peran bagaimana untuk mengarahkan kebijakan moneter untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi penawaran uang di situ juga tujuannya di sini bahwasanya kalau kebijakan moneter itu tujuannya bahwasanya di mana untuk menstabilkan harga-harga yang secara naik, juga tujuan sosioekonomi. Jadi di sini dalam kebijakan fiskal sama kebijakan moneter sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi ketika terjadi inflasi. Nah, kalau kebijakan moneter perlu diketahui peran perbankan dalam, apalagi Bank Islam, yaitu mengarahkan kebijakan moneter seperti itu kan. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya sudah memberikan tanggapan mengenai inflasi dari segi pengertian, macam-macam, pembagian, terus penyebab, solusi, dampak itu kan. Memang cakupannya di sini sangat luas, dan juga saya mohon maaf ya apabila pengambilan video ini mungkin ada kata-kata yang celemutan atau tidak dimengerti, karena saya sudah bilang bahwasanya kalau saya dalam pengambilan video itu tidak usah diedit ya, tidak usah diedit terus dalam satu kali video saja. Soalnya saya juga senang untuk untuk saya lebih semangat juga. Saya juga senang memberikan materi kepada kalian semua melalui channel saya mengenai tanggapan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku pengajar Ekonomi Makro Islam di Ekonomi Syariah 3 angkatan 2018. Saya juga berterima kasih kepada beliau karena sudah menyampaikan materi dengan baik sehingga saya bisa memberikan tanggapan melalui channel saya. Nah, itu saja ya teman-teman. Nanti untuk materi atau materi lain yang dapat saya beri akan menyusul. Nah, saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Pokoknya saya juga mohon maaf. Semoga apa yang saya dapat sampaikan di sini melalui channel saya secara langsung dapat membantu kalian. Apa sih inflasi itu? Bagaimana sih? Apa sih penyebab dari inflasi? Apa dampaknya kita? Apa dampak inflasi bagi masyarakat? Ya kan? Nah, di situ saya akan saya tadi itu menjelaskan mengenai penyebab inflasi atau dampak atau kebijakan fiskal. Perlu kita ketahui kesimpulan dari saya, ketika terjadi dampak COVID-19 bagi kita calon pakar ekonomi ya, nantinya bismillahirrahmanirrahim, semoga dampak COVID-19 ini ambil saja hikmahnya, dampak negatifnya kita buang dan dampak positifnya kita ambil. Semoga kalian juga harus tahu di rumah, meskipun kita stay di rumah, kalian juga harus tahu bagaimana sih dengan adanya COVID-19 perekonomian di Indonesia, kondisinya seperti apa, kalian juga harus tahu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan.
apabila ada tutur kata atau apa lagi ya, saya minta maaf juga secara keseluruhan. Untuk kalian, selamat beraktivitas kembali dan juga selamat siang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.